Melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi membahas tentang saling silang komunikasi Jokowi JK. Bersama dengan Mas Gun-Gun kembali, kita melihat tadi benih yang mungkin masih kecil ini bisa tumbuh jadi suatu masalah besar kalau terjadi perbedaan pendapat antar presiden dan wakil presiden. Anda melihatnya bagaimana hubungan dengan popularitas Jokowi yang sekarang menurun? Ini ada perspektif akademik yang menarik ya. Ketika aktor itu banyak mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversi, itu akan berpengaruh pada dua hal. Satu, soal agenda setting. Jadi akan banyak kemudian mungkin free rider juga atau mungkin publik sendiri yang kemudian menganalisis dari sekian banyak political news framing di media. Itu akan berdampak langsung pada persepsi, itu yang disebut dengan dampak langsung, yaitu pada persepsi. Kemudian dampak lanjutan tuh subsequent effect itu pada tindakan masyarakat. Contoh misalnya tindakan untuk sedikit menurunnya populariti dari Pak Jokowi dan Pak JK sendiri tentu. Kemudian yang kedua itu pada kultivasi ya. Kultivasi itu kan kalau terus menerus sebuah pemberitaan terus menerus dan reguler, kemudian publik juga mengikuti secara reguler, itu lama-lama akan benih itu akan tumbuh kan menjadi sebuah mungkin solid opinion ya, atau opini yang kemudian solid. Nah, saya menganalisis begini, ada dampak yang merugikan sebetulnya kalau ada persepsi terpecahnya Pak Jokowi dan Pak JK. Pertama, soal bagaimana manajemen birokrasi. Karena saya khawatir itu akan berdampak pada buruknya nanti tata kelola di internal birokrasi. Karena Pak Jokowi dan Pak JK adalah duo kepemimpinan. Karena duo kepemimpinan itu harusnya bersinergi. Kemudian kalau ditafsir oleh banyak pihak terbelah, itu nanti secara psikologis orang akan menjaga jarak. Misalnya orang yang pro kepada Pak JK di birokrasi, ada yang pro kepada Pak Jokowi, ini agak bahaya dalam jangka panjang. Jangan sampai ini kemudian terjadi gitu maksud saya. Kemudian di level masyarakat ini juga bisa memantik sebenarnya. Misalnya begini, ada persepsi terbelah. Betul. Kalau persepsi terbelah kemudian orang berpikir ini ada konflik elit. Kalau konflik elit berarti tekanannya pada Pak Jokowi sebagai pimpinan nasional, kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, seharusnya itu diredam untuk apa? Untuk menjaga yang disebut dengan energi kreatif terkait dengan kerja-kerja pemerintah untuk rakyat. Kalau kemudian rakyat melihat Jokowi pun sama dengan SBY lebih banyak mengelola konflik elit, lantas kapan bekerjanya untuk masyarakat? Nah, di situ crucial pointnya. Karena apa? Kalau kemudian setiap hari banyak itu menunjukkan konfliknya di level elit, sementara impresi ke khalayak itu tidak bekerja, itu yang bahaya. Karena publik itu siapapun pemimpinnya, standarnya hampir sama. Standarnya apa? Seberapa kuat komitmen pemerintah, entah itu SBY, entah itu Jokowi, itu pada kebijakan yang pro rakyat. Contoh misalnya, kita ingat dulu Pak SBY kenapa politik kerelawanan di era SBY itu melemah. Karena salah satunya publik ada situasi kognitif disonans. Kognitif disonan itu keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan. Nah, ketika beda antara yang dipikirkan dan yang dirasakan itu lambat tapi pasti publik akan bereaksi. Reaksinya bisa ekspresif, bisa aja diam, tetapi kemudian membiarkan pemerintah berjalan sendiri gitu. Jadi kalau boleh dibilang ini harus diredam dan di-manage di belakang supaya jangan kelihatan terlalu bertentangan seperti itu. Iya, karena begini Mas Christian, konflik elit itu pasti akan ada. Entah itu Pak JK dan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi dengan konflik di sesama partai pendukung, atau Pak Jokowi dengan partai di luar kekuasaan, atau Pak Jokowi secara formal dengan legislatif. Ini namanya politik. Pasti ada. Itu pasti ada posisi di mana relasi kuasa antar aktor itu antagonistik. Kalau relasi kuasa antar aktor itu bersifat antagonistis, itu harus ada kemampuan manajemen konflik. Nah, salah satu variabel manajemen konflik itu adalah manajemen isu. Isu harus di-manage, jangan sampai kemudian liar. Makanya ketika Pak JK itu kemudian lebih banyak berbeda misalnya, atau dipandang berbeda, meskipun ini baru awal ya,
dipandang banyak berbeda dengan Pak Jokowi, ini orang akan menghubungkannya dengan isu, menghubungkannya dengan persepsi bahwa ada konflik dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian lambat tapi pasti bisa mendelegitimasi pemerintah. Persepsi yang kemudian jadinya dianggap sebagai fakta. Betul. Seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan untuk segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Kami akan segera kembali.